Haleluya, 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 haleluya. Kristuslah cahaya yang menerangi para bangsa. Dialah kemuliaan bagi umat Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Simeon dan Hana adalah 2 orang saleh dan benar. Itulah yang dikatakan oleh Injil Lukas. Apa artinya bahwa mereka ini orang saleh dan benar? Artinya kedua orang ini memiliki iman dan kerinduan yang besar saat Allah akan menjadi manusia, dan mereka merawat baik-baik iman itu, menjaga dengan baik kerinduannya ini sampai usia lanjut. Kisah Santo Lukas. Ketika apa yang mereka rindukan sungguh terwujud, betapa bahagianya mereka ini. Mereka sangat bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Allah, seakan-akan mereka itu siap diambil oleh Tuhan kapanpun dari dunia ini, karena Tuhan telah memenuhi janji yang sudah dikatakan bertahun-tahun lamanya. Inilah yang dialami oleh Simeon dan Hana. Mereka sungguh bersuka cita
sungguh bergembira karena berhasil untuk menjaga dan merawat iman dan kerinduannya selama hidupnya. Lalu bagaimana dengan kita? Seharusnya kita ini lebih berbahagia lagi, karena kita tidak harus menunggu begitu lama untuk menjumpai Yesus. Kita jauh lebih beruntung daripada Simeon dan Hana. Kita tidak harus sampai menunggu usia lanjut. Kita bisa menjumpai Yesus pada kelahirannya. Bahkan kita juga bisa menjumpai Yesus setiap hari dalam perayaan Ekaristi. Tapi ada orang yang bertanya mungkin, bagaimana saya bisa menjumpai Yesus dalam perayaan Ekaristi, sedangkan sekarang tidak bisa merayakan Ekaristi secara langsung? Benar mungkin, namun itu tidak berarti kita tidak bisa berjumpa dengan Yesus ketika kita merayakan Ekaristi secara online dari rumah. Kita pun juga bisa menjumpai Yesus. Maka pada kesempatan ini kita boleh bertanya, yang kita rindukan tata cara perayaan Ekaristi atau perjumpaan dengan Yesus? Meski kita tidak bisa merayakan Ekaristi secara langsung, Tuhan membiarkan dirinya dijumpai, ditemui oleh orang yang sungguh beriman dan merindukan dalam perayaan Ekaristi secara online. Semoga perjumpaan kita dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi online maupun perjumpaan-perjumpaan kita melalui doa-doa pribadi, doa-doa keluarga yang kita lakukan sungguh memberi kekuatan tersendiri dan membawa sukacita, kegembiraan yang dirasakan oleh Simeon dan Hana.